semua, pandemik COVID-19 membuat sebuah perikop ayat di Alkitab menjadi viral, sering dibahas, sering diucapkan. Apa itu? Mazmur 91. Apa sebetulnya keistimewaan Mazmur 91? Nah, sebelum kita membacanya Mazmur 91, kita harus melihat bahwa Mazmur ini merupakan nyanyian tulah yang dinyanyikan oleh orang Israel untuk memperingati sebuah peristiwa dalam Perjanjian Lama yang mereka sering sebut sebagai Paskah. Nah, kita akan melihat kejadian peristiwanya di dalam kitab Keluaran 12 ayat 21 sampai 24. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua pintu tiang itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Ayat 24, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ayat-ayat tadi sebetulnya menjelaskan kondisi bangsa Israel yang masih di dalam tanah Mesir. Sebelum mereka dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Uniknya adalah tulah 1 sampai 9 khusus orang Mesir, mereka yang kena dampak daripada tulah itu. Tapi khusus tulah yang ke-10 berlaku untuk semua orang yang ada di Mesir, termasuk orang Israel yang waktu itu masih tinggal di Mesir di tanah Goshen. Bukan berarti Tuhan benci atau ingin membunuh umat pilihannya. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa mereka pun perlu berjalan di dalam ketaatan. Bagaimana ketaatan mereka kepada Tuhan ketika mengoleskan darah anak domba itu. Meluputkan mereka dari yang namanya maut. Peristiwa tersebut adalah tipologi atau gambaran sebetulnya dari kematian Yesus 2000 tahun lalu di atas Kalvari. Darahnya menebus kehidupan kita sehingga meluputkan kita daripada kematian. Bukan hanya kematian secara fisik, bahkan kematian di dalam kekekalan. Tuhan mati gantikan nyawa kita. Dia berikan nyawanya supaya kita mempunyai kehidupan kekal di dalam Dia. Jadi itu adalah latar belakang daripada Mazmur 91, nyanyian tulah. Mereka diperintahkan untuk menyanyikannya berulang-ulang, merayakan Hari Raya Paskah untuk membuat mereka ingat bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan hidup mereka. Mari kita lihat Mazmur 91. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat pertama menjadi ayat kunci bagaimana kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya. Ayat 2 sampai ayat 16 berbicara mengenai janji perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana itu dialami ketika ayat yang satu, ayat yang pertama ini kita mengerti. Karena itu adalah kunci atau adalah rahasianya. Nah, Mazmur 91 ini unik karena apa? Karena menceritakan soal bahaya, ketakutan, bahkan kematian. Tapi dikontraskan dengan Tuhan sebagai kekuatan, perlindungan, dan kubu pertahanan. Tapi unik kembali ayat 1 menceritakan bagaimana sih sebetulnya supaya Tuhan menjadi kekuatan, perlindungan, kubu pertahanan bagi kita. Ternyata ditunjukkan kuncinya berbicara mengenai kedekatan, keintiman, atau ketenangan. Menjadi kunci atau rahasia bagaimana perlindungan Tuhan yang luar biasa. Situasi yang mirip hari-hari ini ketika kita menjumpai bagaimana pandemik COVID-19 ini mengintai kehidupan kita. Meskipun bukan berarti sama persis seperti ribuan tahun lalu ketika Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Tapi kira-kira kondisi ketakutan, kondisi kengerian, tekanan atau bahaya maut yang mengintai kita mirip apa yang kita jumpai hari-hari ini. Dan benar Mazmur 91 ayat pertama ini menjadi kuncinya bagaimana kita bisa mengalami perlindungan Tuhan. Dikatakan adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk sebuah gestur tubuh tidak sedang beraktivitas. Saya jadi teringat Mazmur pasal pertama dikatakan berbahagialah orang yang tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh, kemudian berjalan, lalu kemudian duduk. Ada rentetan tindakan manusia dari berjalan, berdiri, kemudian duduk. Lalu ayat 2 dikatakan tetapi yang kesukaannya merenungkan.
Jadi ketika ada sebuah tindakan di dalam kehidupan seseorang, orang itu belajar untuk duduk. Duduk bukan hanya bersifat berbicara mengenai duduk secara fisik, tapi berbicara mengenai hati yang tenang, hati yang tidak gerusa-gerusu, hati yang tidak kemerungsung. Itulah sebetulnya kunci bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bahkan bukan sekedar duduk, di dalam ayat yang pertama dilanjutkan bahwa mereka juga bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam berarti betul-betul rest, berarti betul-betul beristirahat. Orang-orang yang mengerti kuncinya untuk tenang di dalam hadirat Tuhan. Orang-orang yang mengerti untuk ketika menghadapi kondisi yang demikian, tetapi hatinya tidak gerusa-gerusu. Orang itu akan menemukan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Sebaliknya orang yang kemerungsung atau gerusa-gerusu, orang yang bingung menghadapi situasi. Meskipun secara fisik mungkin dia nggak bisa keluar rumah seperti kondisi kita hari ini. Tetapi hatinya yang tidak percaya, hatinya yang bersungut-sungut, hatinya yang bingung. Orang yang kemerungsung justru tidak bisa melihat kekuatan Tuhan, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Yang kedua, orang yang kemerungsung tidak bisa bersyukur. Dia tidak bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang kemerungsung pasti mengambil keputusan yang salah, mengambil keputusan yang keliru. Itulah sebabnya kunci bagaimana mengalami perlindungan Tuhan yang diuntai dengan begitu luar biasa dalam Mazmur 91 dari ayat 2 sampai 16. Bagaimana kita bisa mengalaminya ketika kita bisa tenang, percaya kepada Tuhan bahwa Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Persis seperti ribuan tahun lalu bangsa Israel diam di rumah karena ketika mereka keluar tidak taat, mereka sedang keluar dari penjagaan penyertaan Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita taat, kita menyadari bahwa perlindungan Tuhan itu begitu sempurna, bahkan meluputkan kita daripada hal-hal yang membahayakan, termasuk maut yang mengintai kehidupan kita. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah duduk dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa? Di ayat-ayat terakhir Mazmur yang sama, Mazmur 91, menjelaskan sebetulnya sikap-sikap atau tindakan kita. Kita tahu bagaimana kita duduk dan bermalam. Ayat 15 dikatakan demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dari ayat 14 dan 15 ada 3 hal penting yang perlu kita amati dengan bijak. Yang pertama dikatakan hatinya melekat kepadaku. Yang kedua, ia mengenal namaku. Yang ketiga adalah bila ia berseru kepadaku. Melekat kepadaku, mengenal namaku, berseru kepadaku. Itulah sebenarnya tanda atau ciri orang yang duduk, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Hatinya melekat di dalam bahasa Inggris dikatakan because he has loved me. Melekat itu berarti orang itu telah mencintai, telah mengasihi aku, kata Tuhan. Bukankah hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, dan akal budi kita. Ketika kita mengasihi Dia, berbicara mengenai di dalam perkataan sikap, kita gak mau menyakiti Dia. Apa yang menyenangkan hati Dia, itu yang kita lakukan. Orang yang duduk, orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi, maha kuasa, adalah orang yang sungguh-sungguh belajar untuk mencintai Tuhan. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasa, apa yang diucapkan, tindakannya, dia akan selalu memutuskan apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Yang kedua adalah ia mengenal namaku. Ada dikatakan kata mengenal. Kata mengenal dipakai kata yada. Yada itu bukan sekedar tahu informasi, tahu secara knowledge pengetahuan, tapi mengenal di dalam kedekatan, mengenal di dalam keintiman. Tuhan mau kita kenal Dia lewat perjalanan pengalaman kita. Ketika taat melakukan firman Tuhan, kita menemukan Tuhan menyertai kita. Dan yang ketiga, bila ia berseru kepadaku. Ketika kita tidak lagi melihat orang lain atau siapapun yang kita kenal atau barang yang kita miliki sebagai sumber jawaban. Tapi kita tahu bahwa sumber jawaban terutama dalam hidup kita ketika kita berseru kepada Dia di dalam doa kita. Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang berdoa, orang yang percaya kepada Tuhan, orang itu duduk dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Jadi 3 hal ini bisa kita lakukan. Itulah yang membuat kita tahu bahwa kita duduk dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Hatinya melekat kepadaku, mengenal namaku, berseru kepadaku. Kalau itu yang kita lakukan, maka Mazmur 91
akan menjadi sebuah ayat yang kita alami. Perlindungan Tuhan, keselamatan, anugerah Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.